Kelompok 6 Pendidikan Bahasa Indonesia ANE 2021 Non-Reguler. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu apa ya? Karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Selain pengertian, ada juga struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah. Bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Bab 2, yang berisi pembahasan. Bab 3, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu yuk. Kita dari kelompok 6. Kira-kira siapa aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Pramudita dengan NPM 2156041016. Perkenalkan, nama saya Kadek Ayu Surya Hartini dengan NPM 2156041004. Saya Muhammad Firza Palevi dengan NPM 2156041017. Perkenalkan, nama saya Romdan Fahrul Razi dengan NPM 2166041002. Perkenalkan, nama saya Aldo Rizky Wahyudi dengan NPM 2156041012. Di sini, karya tulis ilmiah kami mengangkat judul Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona atau COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai krisis ekonomi sering kita jumpai di dunia. Bahkan, di setiap masa hal ini pun terjadi. Jika kita melihat ke belakang, dulu sempat terjadi krisis bahan bakar minyak hingga krisis pangan yang saat itu melanda ekonomi dunia. Kemudian menyebabkan timbulnya krisis finansial yang begitu terasa dan kemungkinan akan terasa hingga saat ini. Terjadinya krisis ekonomi lainnya yaitu di Indonesia pada kejadian krisis tahun 1997 sampai 1998 juga memperlihatkan kita kejadian besar pada kegagalan pasar yang berakibat buruk bagi perekonomian negara, khususnya di Indonesia. Belum selesai mengatasi krisis ekonomi pada beberapa tahun sebelumnya, di tahun 2020, Indonesia, bahkan di dunia, dikejutkan dengan munculnya virus jenis baru yang disebut dengan virus corona atau dalam sebutan ilmiahnya yaitu COVID-19. Virus corona mulai merebak di sekitar wilayah Wuhan, di Cina, dan kini telah menjangkit lebih dari 100 negara. Semakin meluasnya wabah corona ke berbagai belahan dunia menjadi ancaman serius bagi perekonomian global. Pasalnya, mengingat sektor pariwisata di Indonesia menyumbang banyak pendapatan di setiap daerah. Tidak hanya itu, adanya virus corona mengancam perekonomian bagi sektor publik maupun sektor lainnya. Dalam hal ini, kami ingin menyajikan apa itu krisis ekonomi, kemudian apa saja dampaknya, dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk simak video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang mengumpulkan atau menghimpun dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Adapun penelitian deskriptif ialah penelitian yang mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran mengenai kejadian atau realitas sosial yang berkaitan dengan masalah dan unit yang teliti dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi akibat dampak virus corona COVID-19 terhadap perekonomian global. Dengan materi yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengertian dari krisis ekonomi. Krisis ekonomi merupakan suatu situasi yang paling mengkhawatirkan di dunia. Secara sederhana, krisis ekonomi dapat diartikan sebagai suatu situasi ketika suatu negara yang rakyatnya tidak percaya lagi kepada pemimpin ataupun pemerintah, khususnya dalam masalah finansial maupun keuangan. Krisis ekonomi global memunculkan kesenjangan ekonomi di antara negara-negara yang terbelakang dan negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Negara-negara maju memiliki keunggulan dalam sumber daya, terutama sumber daya manusia dan sumber daya modal, yang akan menyerang dan menguasai negara-negara berkembang dan terbelakang yang memiliki sumber daya dan tenaga kerja yang melimpah. Keadaan ekonomi suatu negara dapat berubah sesuai dengan kondisi ekonomi internasional. Keadaan tersebut memberikan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan menguntungkan atau bahkan kemungkinan yang merugikan.
Gejala dari timbulnya krisis ekonomi pada suatu negara biasanya berupa penurunan kapasitas belanja negara, penurunan daya tarik konsumsi atau daya beli rendah, tingginya jumlah pengangguran, terjadinya kenaikan harga pada bahan-bahan kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Akibat pandemi virus corona, banyak negara-negara yang mengalami penurunan pendapatan per kapita. Dalam aspek ekonomi, terutama di Indonesia sendiri, Indonesia mengalami pelemahan ekonomi. Hal ini dikarenakan Cina merupakan salah satu penyumbang wisatawan dan mitra dagang terbesar di Indonesia. Banyak ekonomi yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal 2 dan 3 2020. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi serius yang akan mengancam Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian global. Menurut data hingga saat ini, virus corona telah menyebar lebih di 190 negara di dunia dengan kasus positif COVID-19 mencapai lebih dari 220 juta orang dan 4 juta lebih meninggal dunia akibat virus corona ini. Tentu saja, kondisi tersebut berimbas buruk bagi perekonomian global. Di saat pandemi ini, banyak pabrik-pabrik yang melakukan pembatasan produksi. Hal tersebut tentu saja memicu PHK besar-besaran dan pengangguran akan sulit terkendali. Kondisi ini dapat dipastikan menyebabkan penurunan ekonomi secara signifikan. Di sisi lain, ketakutan global akan menurunkan harga saham pasar. Hal itu tentu saja menawarkan harga obligasi ke titik terendah. Kondisi diperparah karena arah ekonomi yang tidak pasti. Selama pandemi ini, banyak keputusan-keputusan yang diambil oleh berbagai negara. Misalnya, melakukan kebijakan lockdown atau melakukan kebijakan social distancing. Hal ini tentu akan membuat perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata seperti hotel, penerbangan, akan kehilangan pendapatan bahkan mengalami kerugian. Cara mengatasi krisis ekonomi global di masa pandemi. Pemerintah terus berusaha melakukan berbagai cara untuk memperbaiki ekonomi pasca pandemi COVID-19. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap krisis ekonomi karena adanya COVID-19 adalah dengan memberikan bantuan langsung berupa uang tunai bagi masyarakat yang bersumber dari dana desa atau disebut dengan BLT, yang mana dana desa tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak dari COVID-19. Pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Dengan demikian, agar semua dapat berjalan, pemerintah akan memperkuat sumber daya manusia di bidang kesehatan, kemudian melakukan pengembangan dan memperkuat pelayanan kesehatan di rumah sakit. Perlindungan tenaga kesehatan terkhusus dalam pembelian alat pelindung diri, pembelian alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer, test kit, dan ventilator. Isi dari bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Simpulan, krisis ekonomi merupakan suatu situs yang paling mengkhawatirkan di dunia. Ketika terjadi deflasi atau inflasi yang berlebihan, maka akan memicu terjadinya krisis ekonomi. Gejala dari timbulnya krisis ekonomi pada suatu negara biasanya berupa penurunan kapasitas belanja negara, penurunan daya tarik konsumsi atau daya beli rendah, tingginya jumlah pengangguran, terjadinya kenaikan harga pada bahan-bahan kebutuhan pokok yang tak terkendali, dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis serta nilai tukar mata uang mengalami penurunan yang terjadi di luar kendali. Perekonomian global saat ini sangat dipengaruhi oleh adanya COVID-19. Beberapa contoh dari pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian yaitu penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, pemutusan hubungan kerja atau PHK, turunnya saham pasar, dan kerugian pada sektor pariwisata. Yang selanjutnya yaitu saran. Untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri atau APD. Menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran
sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam. Memang akan membebani pemerintah, namun perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat. Penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketetapan data penerimaan bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Sekian penjelasan dari kelompok 6, kami ucapkan terima kasih.